Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Febrianti, NIM 1820510002. Nah, untuk yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari pengawasan aktif dan pengawasan pasif pada bank syariah. Nah, jadi pengawasan aktif pada bank syariah itu adalah pengawasan yang secara langsung dari pihak pegawai bank, baik dari pengurus kredit maupun kerja bank lainnya, itu dia turun tangan langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha dari nasabah dengan memberikan dorongan dan juga memantau kinerja dari usaha nasabah tersebut. Untuk teknik pengawasan ini itu seperti halnya inspeksi on the spot atau pengawasan fisik, itu dilakukan pegawai bank itu turun langsung ke tempat usaha dari nasabah tersebut, yaitu untuk mengecek tentang keadaan usaha dari nasabah itu sendiri. Kedua yaitu pengawasan pasif, adalah pengawasan yang secara tidak langsung, di mana dalam pengawasan ini bank tidak perlu turun langsung kepada nasabah, tapi hanya memeriksa atau memantau dari laporan keuangan yang terdapat pada laporan neraca dan juga laba rugi pada bank tersebut. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana cara meminimalisir. Jadi downgrading risk ini itu adalah risiko penurunan rating diri dalam manajemen kredit pada bank. Itu ada yang namanya rating kredit atau yang disebut dengan rating utang. Apabila dalam bank tersebut itu mengalami downgrading risk atau penurunan rating, maka kemungkinan gagal bayar dari nasabah itu sangatlah tinggi dan akan menyebabkan risiko pada bank tersebut. Jadi untuk downgrading risk ini itu menilai dari kelayakan pada nasabah atas gagal bayar, kemungkinan gagal bayar pada nasabah tersebut. Untuk dampak dari downgrading risk sendiri itu yang pertama, turunnya margin pada bank tersebut. Jadi dimana jika suatu bank mengalami yang namanya downgrading risk, kemungkinan suku bunga naik diikuti dengan kenaikan dari suku bunga kredit sendiri. Itu disebabkan tingkat gagal bayar dari nasabah itu sangat tinggi dan akan menyebabkan margin dari bank tersebut itu turun. Kedua yaitu merosotnya tingkat saham dari perusahaan tersebut. Jadi apabila suatu bank itu mengalami downgrading risk, kemungkinan tingkat gagal bayar dari nasabah itu semakin tinggi, maka dari pihak investor atau pemegang saham itu biasanya menarik kembali dana yang diinvestasikan. Ketiga yaitu menurunnya profit dari bank tersebut. Jadi karena downgrading risk, tingkat gagal bayar dari nasabah itu tinggi, maka akan menyebabkan tingkat profit dari bank tersebut itu turun. Selanjutnya yaitu bagaimana cara meminimalisir apabila suatu bank itu mengalami yang namanya downgrading risk atau tingkat penurunan rating. Maka yang harus dilakukan yaitu meminimalisir adanya kredit-kredit yang bermasalah pada nasabah, atau kemungkinan pada nasabah tersebut dari gagal bayarnya itu sangat tinggi. Yang pertama yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali, di mana pihak bank itu memperpanjang dari tenor pinjaman dari nasabah. Hal tersebut dilakukan itu agar pencicilan dari nasabah itu semakin ringan. Dan untuk perpanjangan dari pembayaran tenor itu juga disesuaikan tingkat dari pembayaran nasabah tersebut. Yang kedua yaitu ada restructuring atau persyaratan kembali. Jadi dari pihak bank itu melakukan yang namanya restructuring atau perubahan syarat-syarat
kembali. Jadi perubahan syarat-syarat ini itu melingkupi perubahan jadwal pembayaran dan juga lalu ada jangka waktu dan persyaratan lainnya. Persyaratan ini itu bisa dilakukan asal tidak merubah dari plafon kredit tersebut. Yang kedua itu adalah restructuring atau persyaratan kembali. Jadi pihak bank itu melakukan yang namanya restructuring atau perubahan syarat-syarat pada pinjaman. Nah, perubahan syarat-syarat ini itu melingkupi dari perubahan jadwal pinjaman, lalu ada jangka waktu dan juga persyaratan lainnya. Restructuring ini tuh bisa dilakukan asal tidak merubah maksimal dari plafon kredit tersebut. Lalu yang ketiga itu ada reconditioning atau penataan kembali. Dari pihak bank itu mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur yang terlibat dari kredit macet tersebut. Nah, hal ini tuh dilakukan itu dengan cara menambah fasilitas kredit dan juga mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru dan juga melakukan yang namanya penataan kembali atau persyaratan kembali. Nah, jadi jika ketiga dari cara-cara tersebut itu terpenuhi, maka tingkat gagal bayar dari nasabah itu kemungkinan akan turun dan akan menyebabkan kenaikan dari tingkat rating dari manajemen kredit. Untuk yang selanjutnya yaitu sebutan dari pembiayaan sindikasi dan bagaimana proses dari pembiayaan sindikasi tersebut. Jadi pembiayaan sindikasi itu adalah pembiayaan yang diberikan lebih dari satu lembaga keuangan bank itu terhadap satu objek pembiayaan saja. Jadi untuk pembiayaan sindikasi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu lead syndication, itu adalah sekelompok bank itu membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank itu menjadi leadernya. Nah, contohnya misalnya dari PT CKS itu akan membangun sebuah jembatan dan membutuhkan dana sebesar 10 triliun. Nah, dia itu meminjam dana tersebut kepada Bank A, dan Bank A itu karena terlalu besar dana yang dibutuhkan, maka Bank A itu melakukan sindikasi terhadap Bank B dan juga Bank C. Jadi Bank A itu menyetorkan dana sebesar 50%, sedangkan Bank B sama C itu masing-masing 25%. Dan untuk keuntungannya akan berdasarkan modal masing-masing, dibagi berdasarkan modal masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada club deal. Club deal ini tuh adalah sekelompok bank yang bersama-sama itu membiayai suatu proyek, tapi antara bank tersebut dan juga bank lainnya itu tidak memiliki hubungan dalam penyatuan modal mereka masing-masing. Jadi untuk contohnya PT CKS itu melakukan pembiayaan sebesar 2 triliun kepada Bank A. Nah, karena besarnya dana yang dipinjam oleh PT CKS itu, Bank A itu melakukan sindikasi kepada Bank B sama Bank C. Dengan ketentuan Bank A itu membiayai gedung, sedangkan Bank B itu membiayai mesin-mesin, dan Bank C itu membiayai saluran air. Jadi dari 3 bank tersebut itu tidak ada sharing risiko atau keuntungan dari tiap-tiap masing bank. 3 itu adalah sub-syndication, itu adalah sindikasi yang dilakukan oleh bank itu dengan peserta sindikasi lain. Jadi antara keduanya itu tidak mempunyai hubungan dengan peserta sindikasi lainnya. Jadi untuk contohnya, misalnya PT CKS itu tadi kan membangun sebuah jembatan, nah membutuhkan dana sebesar 10 triliun, dan dia itu melakukan pembiayaan kepada Bank A. Dan karena banyaknya dana, maka Bank A itu melakukan sindikasi terhadap Bank B sama Bank C. Nah, masing-masing Bank A itu menyetorkan 50%, sedangkan Bank B sama C itu masing-masing 25% modalnya. Nah, karena untuk mencukupi proporsi modal tersebut, Bank A itu kemudian melakukan subsindikasi kepada Bank D. Jadi antara
sindikasi antara Bank A sama Bank D itu tidak ada hubungannya antara sindikasi dari Bank A, Bank B, sama Bank C. Yang selanjutnya yaitu adalah apa kewenangan dari Basarnas dalam penyelesaian sengketa pada perbankan. Yang pertama yaitu menyelesaikan secara cepat dan adil sengketa muamalah atau perdata yang timbul akibat perdagangan, lalu ada keuangan, industri, dan juga jasa lainnya. Yang kedua yaitu Basarnas itu dapat memberikan pendapat yang mengikat pada suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hal ini itu belum terjadi yang namanya sengketa. Jadi dalam hal ini itu arbitrase dalam menyelesaikan sengketa pada perbankan itu didasarkan atas kesepakatan dari perjanjian dan dibuat ketika terjadinya sengketa. Yaitu sekarang kan banyak ya yang terjadi adanya pembiayaan secara online, baik itu dari konvensional maupun syariah. Nah, jadi bagaimana cara bank syariah itu menghadapi strategi persaingan dari bisnis pembiayaan online tersebut. Jadi pada zaman sekarang ini apa-apa serba online, dimana pembiayaan juga ada yang online. Misalnya sendiri dari Akulaku atau aplikasi lainnya itu dia tuh menawarkan kredit atau pembiayaan secara online. Jadi untuk strategi bank syariah untuk menghadapi persaingan bisnis pembiayaan online ini, menurut saya itu bank syariah juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi bank syariah itu harus menyediakan produk pembiayaan secara online untuk menarik nasabah agar juga lebih efisien dan juga efektif dan juga cepat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.